Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Sidkin Amin. Saya di sini akan membantu menjelaskan tentang mekanisme sintesis reaksi sintesis Diels-Alder. Oke, jadi reaksi Diels-Alder itu dia melibatkan alkadiena dan dienofil. Nah, di mana alkadiena adalah suatu senyawa yang mempunyai ikatan rangkap dua, ada dua. Nah, sekarang kita lihat apakah senyawa di bawah ini dapat disintesis melalui reaksi Diels-Alder. Kita lihat. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita lihat rangkap duanya. Oke, rangkap duanya kita putar searah jarum jam. Kita putar ini ke sini ya, searah jarum jam. Nah, berarti yang ikatannya harus selang-seling ya. Ini juga diputar ke sini dan ini juga diputar. Nah, bagaimana jadinya? Apakah dia akan menghasilkan alkadiena dan dienofil? Nah, kita buat hasilnya. Nah, karena ini pindah ke sini, nah ini berarti jadi rangkap 2. Oke. Nah, karena ini pindah ke sini, ini juga jadi rangkap. Nah, karena ini pindah ke sini ya, ini pindah ke sini berarti putus. Nah, ini berarti ditambah. Oke, segi 5 ya kan? O rangkap 2O. Nah, sini rangkap. Karena apa? Karena ini kan tadi udah pindah ke sini ya. Ini udah pindah ke sini, maka di sini jadi rangkap. Nah, ini sudah jadi dienofil. Oke. Nah, ini merupakan alkadiena. Nah, ini kita tulis senyawa kimia harus lengkap ya. Sebelum dan sudah bereaksi harus lengkap. Ini juga C2H5. Ini CH3. Oke. Berarti ini adalah alkadiena. Alkadiena dan dienofil. Berarti senyawa ini dapat disintesis melalui reaksi Diels-Alder. Oke, karena menghasilkan alkadiena dan dienofil. Oke, untuk soal yang selanjutnya, apakah senyawa ini dapat disintesis melalui reaksi Diels-Alder? Kita lihat. Nah, ini kan ada benzena. Jangan terpaku ke benzennya. Coba kita lihat yang ini, apakah bisa diputar? Bisa ya, kita putar coba searah jarum jam. Ini juga diputar. Ini juga sama ya, selang-seling. Oke. Nah, bagaimana jadinya? Maka benzinnya tetap ya di ujung. Ini tetap. Oke. Karena ini pindah ke sini, berarti ini jadi rangkap 2. Oke. Ini jadi rangkap 2. Ya. Nah, karena ini rangkap 2 pindah ke sini, berarti sini jadi rangkap 2. Oke. Rangkap 2, ini CH3. Karena ini pindah ke sini putus ya. Putus berarti ditambah. Berarti ini rangkap 2. Q6. Nah, ini O. Oke, berarti ini udah dienofilnya. Ya. Nah, ini jangan lupa bentuk benzennya harus lengkap. Struktur senyawanya juga harus lengkap sebelum dan sudah bereaksi. Apakah ini alkadiena? Benar ya, alkadiena. Karena rangkap 2 ada 2. Ya, berarti senyawa ini dapat disintesis melalui reaksi Diels-Alder karena menghasilkan alkadiena dan dienofil. Jadi dienofil itu ada rangkap 2O dan ikatan rangkap 2 ya, 1 atau lebih. Gitu. Nah, untuk yang soal berikutnya, apakah senyawa yang ini dapat disintesis dari reaksi Diels-Alder? Kita lihat. Berarti sama caranya, kita putar searah jarum jam. Ya, kita putar ini, berarti ini kita putar ke sini. Oke. Nah, apa jadinya? Apakah dia menghasilkan alkadiena dan dienofil? Coba kita lihat. Karena ini pindah ke sini ya kan? Ini pindah ke sini. Di sini jadi rangkap. Oke. Ini pindah ke sini, berarti ini jadi rangkap. Rangkap ya. Ini C2H5. Oke, ini pindah ke sini ya, berarti putus ya. Yang ininya putus, ini pindah ke sini jadi rangkap 2. Oke. Nah, ditambah hasil sampingannya. Ya. Ya, ini nggak ada ya kan? Karena tadi udah pindah ke sini. Ya kan, udah pindah ke sini. Apakah ini alkadiena? Bukan. Ini triena ya. Ini bukan alkadiena dan ini juga bukan dienofil karena tidak ada rangkap 2-nya. Nah, maka senyawa ini tidak bisa disintesis Diels-Alder karena hasilnya bukan alkadiena dan dienofil. Ya.
Nah, sekarang coba kita bahas yang reaksi-reaksi hidrokarbon jenuh ya atau alkana. Ya, berarti karbon ikatan tunggal. Oke, yang pertama natrium propanoat ditambah soda lime ditambah pemanasan. Nah, ini dia pembentukan suatu alkana ya. Nah, kalau natrium propanoat berarti CH3 CH2 COONa. Ini adalah natrium propanoat. C-nya ada 3 ditambah soda lime. Nah, soda lime itu adalah campuran CaO dan NaOH. Ya, CaO tambah NaOH. Nah, ada pemanasan. Nah, menghasilkan apa? Nah, ingat kalau dia direaksikan dengan soda lime, dia akan menghasilkan suatu alkana ya. Kalau dia berupa natrium propanoat, dia akan menghasilkan etana. Kenapa etana? Karena C-nya harus berkurang 1. Jadi yang tinggal C-nya 2, CH3 dan CH2. Nah, maka hasilnya CH3, CH3. Ya kan? Kan awalnya CH3, CH2, COONa. Nah, COONa lepas. Tinggal CH3, CH2. Nah, karena dia alkana berarti CH3, CH3. CH3, CH3. Ini hasilnya. Oke. Berarti ini hasilnya adalah etana. Nah, boleh ditulis hasil sampingannya apa aja? Na2, CO3 ya. Hasil sampingan boleh ditulis, boleh tidak. Yang penting hasilnya adalah etana. Itu dia. Nah, bagaimana untuk reaksi yang kedua? Ini adalah pembentukan hidrokarbon jenuh juga. Nah, ini benzen ditambah hidrogen dengan logam Ni bantuan pemanasan. Nah, untuk yang ini kan benzen itu rangkap 2 ada 3 ya dalam sikloalkana. Nah, karena ada hidrogen, dia diadisi, semua ikatan rangkap diadisi oleh dia. Nah, maka dia ikatan rangkap akan hilang semua. Dia akan menjadi sikloheksana. Karena kan rantai karbonnya ada 6 dan tertutup, sikloheksana. Itu dia hasilnya. Nah, bagaimana untuk reaksi yang ketiga? Untuk reaksi yang ketiga, nah ini suatu alkana, halida alkana ya, ditambah KOH, etanol dan bantuan pemanasan. Jadi ini adalah reaksi eliminasi suatu hidrokarbon jenuh. Nah, bagaimana reaksinya? Ciri-ciri reaksi KOH ditambah etanol dan pemanasan. Nah, di mana BR dan H di sini hilang ya, bukan H di sini. H yang banyak ya, di samping BR yang banyak. Kan ada 2 nih. Ini ada 1, ada 2. Berarti yang 2 hilang 1 ya, karena reaksi eliminasi. BR dan H di sini lepas 1. Berarti dia jadi CH3 CH rangkap 2 CH ya. Karena H dan BR tadi hilang ya. BR tadi hilang, maka tinggal CH2 CH3. Oke. Nah, ini dia produk utamanya. Berarti ini nanti ditambah hasil sampingannya KBr ditambah H2O. Oke, berarti ini apa namanya? Ini namanya, beri penomoran dulu ya, karena ini ikatan rangkapnya ada nomor 2 ya, ada di nomor 2. 1 2 3 4 5 6. Berarti namanya adalah 2 1 2 3 4 5 6 2 heksena. Ya, ini dia produk utamanya. Jadi reaksi suatu hidrokarbon jenuh dengan KOH bantuan alkohol dan pemanasan itu adalah reaksi eliminasi. Untuk reaksi selanjutnya kan CH3 2 kali CuLi ditambah R aksen X. R aksen X-nya kita pakai tadi yang nomor 5 ya, yang ini. Nah, yang ini kan. Berarti tambah H3 C CH CH3 ya, strip CH CH2, X-nya misalnya saya pakai yang lain, misalnya Cl ya kan. X itu boleh FCl-BRI ya. Kalau ini saya pakai yang lain Cl. Nah, ini menjadi apa? Nah, ini hasilnya ini ya, yang kita inginkan karena kan sintesisnya ini hasilnya. Oke. Itu dia produk utamanya. Ya. Produk utamanya 2 metil 3 sikropropil pentana, maka H3C ya, maka ini ya sama ini gabung ya. Berarti H3C CH CH3 ya kan, CH CH2
berarti ini CH3. Nah, inilah produk utamanya. Nah, hasil sampingannya apa? Itu ditambah RCU. R-nya adalah ini, CH3. Ya, maka CH3 CU ditambah LiX ya. Tambah LiX LiCl berarti ya. Nah, itu dia. Nah, ini dia produk utamanya ya. Jadi ini adalah 2-metil 3-siklopropil pentana. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke reaksi hidrokarbon tak jenuh. Nah, salah satunya kita contoh adalah alkuna. Nah, ini kan rangkap 3 dia menjadi rangkap 2. Nah, bagaimana caranya dia dari rangkap 3 menjadi rangkap 2? Pasti reaksinya adalah adisi. Adisi dengan apa? Karena ini tidak ada produk sampingan. Nah, berarti dia direaksikan dengan H2 ya. Reaksikan dengan H2 dengan bantuan katalis PD dalam CaCO3. Itu dia ya. Karena hanya bertambah 2 ya. Ini awalnya hanya 3 tambah 2 5 tambah 1 6. Jadi 5 tambah 3 8. Nah, itu dia untuk yang A. Untuk yang B, ini adalah reaksi alkena ya. Dia adalah reaksi ozonolisis dengan O3. Nah, untuk reaksi ozonolisis, nah rangkap 2 ini putus ya. Dia putus. Nah, yang C ini kita buat segitiga. Segitiga buat seperti ini ya, CH3. Tembus juga seperti ini, C2H5. Nah, ini rangkap 2O. Nah, ini kan tadi kan udah dipotong. Ini hasil potongannya juga kita buat. Rangkap 2O, C, lanjut ke cabangnya ya. CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, ini dia ya. Oh iya, jangan lupa diberi nama. Ini namanya adalah apa? 1 butena ya. Ini namanya apa? Ini adalah gugus keton ya. 1 2 berarti ini namanya 2 tuh 2 3 4 2 butanon. Nah, kalau ini namanya 1 2 2 tuh 2 3 4 5 2 pentanon ya. Karena gugus keton. Oke. Itu yang B. Oke, itu adalah reaksi ozonolisis. Jadi rangkap 2 ini pecah ya. Jadi O dan O. Oke. Untuk yang C, diena dan dienofil yang digunakan untuk membuat senyawa hasil reaksi Diels aldehyde berikut ini. Nah, caranya sama ya. Caranya sama. Kita putar searah jarum jam. Oke. Ini kita putar ke sini ya. Kita putar sini, ya kan? Ini kita putar sini. Lanjut ke yang C ya, diena dan dienofil yang digunakan untuk membuat senyawa hasil reaksi Diels aldehyde berikut ini. Nah, ini senyawanya ya. Nah, yang ditanya adalah diena dan dienofil, maka kita pecah ya. Caranya sama, kita putar searah jarum jam ya. Ini kita taruh ke atas ya. Ke atas sini ya, ke sini. Ini juga ke atas. Ini ke bawah. Oke. Seperti itu. Oke, jadinya apa? Nah, berarti ini karena ini pergi ke sini, berarti di sini rangkap, ya kan? Nah, di sini rangkap. Karena ini pindah ke sini. Kalau ini pindah ke sini, berarti di sini rangkap ya. Rangkap. Sini rangkap 1. Oke, ini dia. Ditambah. Nah, karena ini pindah ke sini, ya kan? Berarti dia jadi rangkap. Nah, sisanya COH. Ya. Nah, ini dia dienanya. Ini adalah dienofil. Dienofilnya namanya adalah propenal, ya. Golongan aldehyde yang mempunyai ikatan rangkap 2. Ini adalah alkadiena, ya. Nomor 1 kita beri penomoran namanya 1 2 3 4 5 6. Namanya 1,3 siklohexadiena. Karena rangkap 2-nya ada 2. Itu dia. Untuk soal selanjutnya, yang D, senyawa yang terbentuk apabila 1,3 butadiena direaksikan dengan propenal. 1,3 butadiena strukturnya seperti ini ya. Butadiena berarti kan C-nya ada 4. 1,3 rangkapnya di nomor 1 dan 3, ya kan? 1 2 3 4. Oke. 1,3 butadiena ditambah propanal. Propanal strukturnya seperti ini. Ya. C
OH, aldehid mempunyai ikatan rangkap 2 ya. C-nya ada 3. 1 2 3. Ini propanol. Ya. Ini adalah 1,3 butadiena. Nah, yang ditanya senyawa yang terbentuk. Nah, berarti ini kan membentuk senyawa hasil sintesis Diels-Alder. Caranya sama, kita putar searah jarum jam. Ini kita putar sini, ini kita putar ke sini ya. Nah, rangkap 2 ini pindah ke sini ya. Nah, hasilnya adalah ini ya. Nah, karena ini pindah ke sini, maka jadi rangkap 2 di sini. Nah, ini juga sama. Ini nyatu ya. Tidak ada rangkap 2, nyatu dia, pindah ke sini berarti nyambung. Oke. Nah, karena ini pindah ke sini, berarti dia nyambung. Oke. Nyambung. Nah, nyambung ya. Karena masih ada ikatan rangkapnya tunggal ya kan, nyambung dia, menyatu. Oke. Tinggal COH seperti itu ya. Jadi dia nyatu. Ini dia hasil senyawa yang terbentuk apabila 1,3 butadiena ditambah dengan propanol. Ini dia hasil senyawanya. Oke, sekarang kita lanjutkan reaksi hidrokarbon jenuh pada alkana. Nah, untuk contoh selanjutnya ini adalah reaksi penyiklikan alkana. Oke, yang pertama adalah N-heksana. N-heksana C-nya 6 direaksikan dengan Cr2O3 dalam Al2O3 dengan suhu 600 derajat Celcius. Nah, maka ini otomatis akan membentuk benzena karena cincinnya ada 6 karbon, maka pas 6 ya, membentuk sebuah benzena. Itu dia, membentuk sebuah benzena. Ini saja. Kita nggak apa-apa menuliskan produk utamanya ya. Jadi hasilnya adalah benzena karena pas C-nya ada 6. Oke, itu untuk N-heksana. Selanjutnya N-heptana. Nah, karena karbonnya ada 7 ya. Ini dia juga pasti membentuk benzen. Pasti membentuk benzen ya. Cincinnya ada 6 yang kepake. Nah, sisa satu ini dia jadi cabang ya. Nah, ini namanya adalah metil benzena atau toluena. Itu dia. Nah, bagaimana yang kalau C-nya ada 8? Nah, kalau N-heptana tadi kan dia nyatunya di C nomor 1 dan 6 ya. 1 dan 6. Kalau N-heksana jelas di nomor 1 dan nomor 6 ya. Dia langsung jadi segi 6. Kalau ini dia jadi segi 6 tapi sisa 1 ya kan. Jadi benzen sama CH3. Jadi metil benzena. Nah, untuk yang N-oktana bagaimana? Ini berarti sisa ada 2. Nah, berarti sama dia jadi benzen juga. Nah, sekarang coba misalnya yang pertama kita pakai yang penyiklikan yang C nomor 1 dan nomor 6 ya. Nomor 6 berarti dia jadinya ada gugus etil. Berarti sisanya CH2 dan CH3, CH2, CH3. Oke. Nah, itu yang pertama. Penyiklikan di C nomor 1 dan nomor 6. Sekarang kita coba di nomor 2 dan nomor 7 ya selanjutnya. Nah, kalau nomor 2 dan nomor 7 berarti ada sisa CH3 dan CH3. Nah, bagaimana bentuknya? Dia tetap akan menjadi segi 6 ya kan, karena karbon di nomor 2 dan nomor 7 yang tergabung. Oke, di benzen. Nah, berarti kan sisanya CH3 dan CH3, dia cabangnya berdekatan ya, CH3 karena ini karbon nomor 2 dan ini nomor 7 ya kan, ini nomor satunya ya, ini nomor 8 nya ini ya, ini nomor 8, makanya dia membentuk dimetil benzen ya. Jadi ini namanya adalah etil benzena. Nah, etil benzena terbentuk karena penggabungan karbon nomor 1 dan nomor 6. Oke. Nomor 1 dan nomor 6 dia akan membentuk etil benzena. Kalau nomor 2 dan nomor 7 dia akan terbentuk orto ya, orto dimetil
benzena. Ya, atau kita kasih penomoran 1, 2, ya kan? Boleh. 1,2 dimetil benzena. Nah, itu dia. Dia akan membentuk cabang yang berdekatan ya. Kalau digabungkan C nomor 2 dan nomor 7. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ikatan kimia. Oke, ingat ya, untuk pada struktur kimia, struktur senyawa kimia, jika terdapat ikatan tunggal itu artinya terdapat satu ikatan sigma ya. Untuk rangkap 2, jika terdapat rangkap 2 itu berarti terdapat satu ikatan sigma dan satu ikatan V. Oke. Dan untuk rangkap 3 terdapat satu ikatan sigma dan 2 ikatan V. Jadi ikatan rangkap itu dia mempunyai ikatan V. Tapi kalau rangkap 3 ada 2, rangkap 2 ada 1. Nah, masing-masing ikatan maupun tunggal, rangkap 2, rangkap 3 terdapat satu ikatan sigma. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal. Contohnya senyawa ini CH2 rangkap 2 CHBr, yang ditanya jenis ikatan antara C dengan Br dan tentukan orbital C tersebut. Oke, sekarang kita uraikan ya senyawanya biar kelihatan ikatannya. IH mengikat Br. Yang ditanya jenis ikatan antara C dengan Br. C dengan Br. Nah, ini ikatan rangkap tunggal, berarti terdapat satu ikatan sigma atau ikatan sigma saja. Oke, itu dia jenis ikatannya. Nah, bagaimana dengan orbital C tersebut? Orbital karbon di sini, ingat ya. Untuk orbital karbon, jika karbonnya terdapat rangkap tunggal semua ya, berarti tangannya keempat-empatnya kepakai tunggal semua, berarti orbital karbon tersebut adalah sp3 ya. Jika terdapat rangkap 2 ya, terdapat rangkap 2 berarti orbitalnya adalah sp2. Jika terdapat rangkap 3 berarti orbitalnya adalah sp. Oke, harus diingat ya, jika rangkap tunggal semua berarti sp3, jika ada rangkap 2 sp2, jika ada rangkap 3 orbital karbon tersebut adalah sp. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, dia terdapat rangkap 2 berarti orbital C tersebut ya, orbital karbon itu adalah sp2 ya, karena ada ikatan rangkap 2, maka orbitalnya adalah sp2. Oke. Untuk soal selanjutnya, nah ini rangkap tunggal semua ya, rangkap tunggal semua. Kita uraikan gambarnya biar lebih jelas. Br ya kan, yang ditanya jenis ikatan antara C dengan Br juga. C dengan Br. Nah, ini adalah ikatan sigma ya, atau satu ikatan sigma sama aja. Oke, dan tentukan orbital C tersebut. Orbital C tersebut ternyata dia tunggal semua, maka orbital C jenisnya adalah sp3 ya. Ingat ya, karena sp3 itu tidak ada yang rangkap, tunggal semua. Oke. Untuk soal selanjutnya, ini juga kita urai HC rangkap 3 C Br. Jenis ikatan antara C dengan Br sama ya, ikatannya adalah ikatan sigma ya, atau satu ikatan sigma. Oke. Nah, jenis orbital C tersebut. Oke, orbital karbon jika ada rangkap 3 namanya adalah sp ya, sp orbitalnya. Oke,